IPW curiga Brigadir RAT jadi pengawal pengusaha atas izin komandan secara ilegal. Kegiatan pengawalan kepada seorang pengusaha di Jakarta oleh Brigadir Ridal Ali Tommy alias RAT selaku anggota Polresta Manado masih menimbulkan polemik. Pasalnya, pengawalan kepada pengusaha yang masih misterius itu disebut tanpa izin dari pimpinannya meski sudah dilakukan sejak 2021 lalu. Terkait itu, Indonesia Police Watch, IPW, sendiri menyoroti terkait pengawalan tersebut. Dia menaruh curiga, sebenarnya Brigadir Ridal mendapatkan izin dari atasannya sampai bisa bertahun-tahun menjadi pengawal pengusaha di Jakarta. Brigadir RAT ini masih statusnya sebagai polisi, kalau dia dari 2021 tidak ada di tempat tugasnya. Di Polresta Manado itu diduga dia mendapat izin dari atasan, tetapi tidak resmi, kata Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso saat dihubungi tribunnews.com, Rabu, tanggal 1 Mei tahun 2024. Tetapi atasan tahu nih karena tidak boleh dia tugas untuk bekerja pada orang sipil untuk waktu permanen, sambungnya. Sugeng mengatakan, sejauh ini tidak pernah ada seorang polisi bertugas di luar jam kerja atau tugasnya tanpa izin kesatuan atau pimpinannya. Pimpinan dapat memberikan izin seorang UTK meninggalkan tempat tugas keluar kota UTK waktu tertentu, misalnya mengunjungi keluarga atau mungkin UTK tugas waktu tertentu. Tetapi tidak untuk waktu yang permanen, ungkapnya. Menurut peraturan, kata Sugeng, anggota Polri yang meninggalkan tugasnya lebih dari 30 hari tanpa pemberitahuan resmi, sudah dinyatakan desersi yang berujung pada sanksi pemecatan. Nah, ini makanya menurut saya pimpinannya harus diperiksa oleh Propam untuk diminta penjelasan pimpinan dari Brigadir RAT ini, jelasnya. Sebelumnya, seorang personel polisi anggota Satlantas Polresta Manado, Sulawesi Utara ditemukan tewas dengan luka tembak di Jalan Mampang Prapatan 4, Kelurahan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Saat ditemukan, posisi korban berada di kursi supir sebelah kanan mobil Toyota Alphard B1544 yang diduga milik kerabatnya. Posisinya badannya terjatuh ke arah sebelah kiri, dan masih terpasang sabuk pengaman. Mobil milik kerabat yang bersangkutan yang tinggal di alamat TKP, tempat kejadian perkara, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Rahmat Itnal saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Terkait hal ini sebelumnya Ade juga menuturkan bahwa Brigadir RAT sebelum ditemukan tewas tengah menjalani masa cuti di Jakarta. Adapun menurut dia korban melakukan cuti di Jakarta untuk mengunjungi rumah kerabatnya tersebut. Korban ada di Jakarta, sedang izin cuti mengunjungi kerabatnya, jelasnya. Sosok polwan yang bawa Brigadir RAT jadi ajudan pengusaha tambang di Jakarta. Terungkap sosok polwan, pimpinan Brigadir Ridal Ali Tommy, RAT, polisi Manado yang ditemukan tewas dalam mobil Alphard di Jakarta Selatan. Diketahui, Brigadir RAT ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala dalam mobil Alphard di rumah pengusaha tambang di Jalan Mampang Prapatan 4, Jakarta Selatan. Santer kabarnya, Brigadir Ridal Ali Tommy ke Jaksel untuk menjalankan tugas sebagai ajudan bos tambang. Fakta ini diungkap sendiri oleh istrinya, Novita. Ke Jakarta menjadi ajudan, kata Novita Husain. Bahkan Novita secara detail menyebut Brigadir RAT ke Jakarta menjadi ajudan atas perintah bosnya. Menurutnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy adalah seorang polwan. Saya tahu bosnya itu polwan. Yang bawa dia ke Jakarta, kata Novita Husain. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Michael Irwan Tamsil mengatakan bahwa Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi ajudan sejak akhir tahun 2021. Yang bersangkutan sudah sejak tahun 2021 akhir sudah menjadi ajudan atau driver dari salah satu pengusaha di Jakarta, kata Tamsil. Walau sudah 2 tahun menjadi ajudan, menurut Tamsil penugasan Brigadir Ridal Ali Tommy justru tidak diketahui oleh bosnya. Pemeriksaan di Propam yang bersangkutan tidak mempunyai izin atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau kasatkernya, jelas Kombes Pol Michael Irwan Tamsil. Jabatan Brigadir Ridal Ali Tommy di Satlantas Polresta Manado sebagai Bas Satlantas. Lalu, siapa sebenarnya bos Brigadir Ridal Ali Tommy? Satuan Lalu Lintas Polresta Manado dipimpin Kepala Satuan, Kasat, dia adalah Kompol Yulfa Irawati, seorang polwan atau polisi wanita. Dilihat dari akun Facebooknya, Yulfa sudah memiliki suami dan anak. Atas kematian anak buahnya, Brigadir Ridal Ali Tommy, Kompol Yulfa kini diterpa isu miring. Ia dituduh menerima setoran dari bos tambang terkait penugasan Brigadir RAT sebagai ajudan atau driver. Menanggapi hal tersebut, Kompol Yulfa Irawati membantahnya. Itulah, saya juga heran. Saya tidak pernah menerima itu, kata Kompol Yulfa Irawati. Kompol Yulfa Irawati memaklumi tuduhan yang diarahkan padanya. Orang sekarang pasti membuat banyak opini tentang masalah ini, kata Kompol Yulfa Irawati. Sementara pemilik rumah tempat Brigadir Ridal Ali Tommy tewas,
Indra Permanan membantah mempekerjakan polisi Manado sebagai ajudan. Tidak ada pengawalan, katanya. Indra mengatakan Brigadir Ridal Ali datang ke rumah untuk silaturahmi. Sudah 1 minggu, selama itu keluar masuk saja, kata Indra. Ia mengaku mengenal Brigadir RAT di Manado. Waktu ada kerjaan di sana. Pemilik rumah tempat tewasnya anggota Polresta Manado, Brigadir Ridal Ali Tommy atau RAT, Indra Pratama meminta agar publik tak menggulirkan asumsi liar terkait peristiwa ini. Tetapi pada Sabtu 27 April, Indra berharap agar tidak ada asumsi liar yang bisa mengganggu keluarga yang berduka. Dikatakan oleh Indra, meski dirinya bukan bagian dari keluarga Brigadir RAT, namun ia sudah lama mengenal anggota kepolisian tersebut. Pasalnya, RAT kerap singgah ke rumahnya di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Hal serupa juga disampaikan oleh istri Indra yang mengaku ikut terpukul atas kejadian ini. Ia mengatakan saat kejadian anaknya yang masih di bawah umur juga berada di lokasi kejadian. Untuk itu mereka meminta masyarakat agar menunggu informasi valid dari pihak kepolisian. Atas peristiwa ini, Indra dan sang istri memilih untuk menyerahkan penyelidikan ke pihak berwajib. Adapun sebelumnya, Indra membantah menjadikan Brigadir RAT sebagai pengawalnya. Indra menyebut hanya sekedar kenal dengan RAT. Untuk diketahui, aksi bunuh diri ini dilakukan oleh Brigadir RAT di dalam mobil Alphard yang terparkir di kediaman Indra pada Kamis 25 April sore. Peluru yang berasal dari senjata api jenis HS dengan kaliber 9 mm itu pun membuat bagian atas mobil berlubang. Detik-detik peristiwa ini juga terekam dalam kamera CCTV yang ada di lokasi kejadian. Pak, kalau si korban ini sudah lama tinggal di sini atau gimana? Oh, enggak, dia baru seminggu berkunjung di sini ya. Oke. Seminggu. Betul, dia tujuannya ke sini untuk silaturahmi. Ya, tidak lebih dan tidak kurang. Ya. Silaturahmi dalam punya kerabat atau Dia hubungan datang darah dalam Bapak? bentuk silaturahmi aja ya. Kerja dengan buat Bapak ngawal atau gimana? Tidak ada. Ya, jangan membuat opini sendiri. Ya. Dan saya juga minta ke rekan-rekan media, tolong. Ya, sekali lagi saya minta tolong untuk tidak membuat berita hoax. Antara lain, tadi saya juga melihat katanya ada 15 CCTV yang mati. CCTV itu tidak ada yang mati. Total ada 20 CCTV yang aktif. Dan DVR-nya sudah diserahkan ke pihak berwajib. Ya, itu aja rekan-rekan semuanya ya. Tapi pada saat kejadian Abang ada di lokasi? Saya tidak ada di lokasi, saya berada di luar. Ya, itu semua nanti bisa dibuktikan semua. Ya. Tapi informasi dari kepolisian sejauh ini, kenapa sih Bang? Motifnya apa dia bisa sampai melakukan itu? Motifnya masih belum tahu saya. Baru pulang juga. Ya. Bang, tapi kan dia kata Abang udah seminggu berada di sini. Ini menginap berarti di dalam dia? Ya, kadang dia juga keluar masuk seperti itu. Itu pas kejadian lagi ada acara Bang. Soalnya rame banget, cukup banyak mobil parkir. Tidak ada. Kalau hubungan Abang dengan korban sendiri itu apa kerabat Tidak atau? ada.